Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Gatra Pamungkas, kemudian ada Mbak Nimas Ayu Nur Hasanah, dan yang kemudian ada Mas Winardi Adiputra. Akan membacakan tentang hasil analisis jurnal dari kelompok kami. Langsung saja yang pertama akan saya bacakan, yaitu judul jurnal, yaitu ada analisis penerapan penguatan pendidikan karakter sebagai implementasi kurikulum 2013. Yang kedua yaitu ada implementasi penguatan pendidikan di SDN Wiyoro 1 dan SDN Bogoharjo 1 Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Pacitan. Yang ketiga yaitu ada penguatan pendidikan karakter berbasis masyarakat pada sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Yang keempat yaitu ada penguatan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah. Yang kelima ada implementasi pendidikan karakter dalam pembentukan kepribadian holistik siswa. Kata kuncinya yaitu adalah pendidikan karakter pribadi holistik, peserta didik, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, PPK, implementasi, dan kegiatan pembiasaan. Subjudul yaitu ada pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Subjudul yaitu ada makna karakter dalam tinjauan pendidikan, makna pendidikan karakter, program PPK, nilai utama PPK, basis pelaksanaan PPK, program PPK berbasis budaya sekolah, strategi penguatan pendidikan berbasis kelas. Terus kemudian ada strategi penguatan pendidikan karakter berbasis kultur sekolah. Kemudian ada strategi penguatan pendidikan karakter berbasis komunitas. Kemudian ada nilai PPK yang diimplementasikan di sekolah dasar. Kemudian ada perencanaan penguatan pendidikan karakter, pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter. Kemudian ada evaluasi program penguatan pendidikan karakter. Kemudian yang kedua yaitu rumusan pertanyaan yang terdapat pada analisis jurnal, yaitu yang pertama ada bagaimana penerapan PPK di sekolah. Yang kedua, apa saja PPK dalam saluran budaya sekolah. Yang ketiga, apa saja PPK dalam saluran pembelajaran kelas. Yang keempat, apa saja PPK dalam saluran ekstrakurikuler di sekolah. Setelah menelaah beberapa jurnal, maka dapat menjawab pertanyaan sebelumnya, yaitu yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 menjelaskan bahwa penguatan pendidikan karakter atau PPK merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik dengan melibatkan keluarga, masyarakat, negara, dan sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental atau GNRM. PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter. Nilai-nilai itu meliputi nilai religius, disiplin, bekerja keras, jujur, mandiri, kreatif, rasa ingin tahu, demokratis, cinta tanah air, semangat kebangsaan, komunikatif, menghargai prestasi, gemar membaca, cinta damai, peduli lingkungan, tanggung jawab, dan juga peduli sosial. Lalu, jawaban untuk pertanyaan nomor 2 yaitu PPK dalam saluran budaya sekolah seperti yang dilakukan di SDN 1 Purworejo, yaitu apel pagi, berjabat tangan dengan guru sebelum masuk kelas, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, membaca Asmaul Husna, menyanyikan lagu Indonesia Raya, membaca teks Pancasila, dan juga literasi selama 15 menit. Dan pertanyaan nomor 3, jawabannya, penerapan PPK pada saluran ekstrakurikuler dapat dilaksanakan melalui ekstrakurikuler pramuka, drum band, dan juga seni tari.
Nomor 4, setelah menjawab beberapa pertanyaan sebelumnya dan telah melakukan telaah jurnal, maka dapat diceritakan kembali bahwa pelaksanaan pendidikan mengikuti perkembangan zaman agar dalam pendidikan juga mampu untuk beradaptasi dengan teknologi yang ada. Perkembangan zaman juga didukung dengan sumber daya manusia yang mencukupi untuk menunjang pendidikan. Dalam mendukung kegiatan pembelajaran juga diperlukan pedoman sebagai acuan dalam menunjang pembelajaran. Dalam pendidikan juga melatih peserta didik untuk bersikap lebih mandiri dalam mengerjakan sesuatu. Peserta didik dituntut untuk lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran serta memunculkan kreativitas dalam melakukan segala kegiatan. Yang kelima yaitu melakukan review, meninjau ulang bahan bacaan, kemudian identifikasi bagian mana yang sudah Anda pahami dan bagian mana yang belum Anda pahami. Yang pertama yang belum kami pahami yaitu tentang pelaksanaan pendidikan yang lebih mengutamakan karakter. Bagaimana penerapan dalam pendidikannya jika lebih mengutamakan pada pendidikan karakter, proses pembelajaran yang dilakukan dengan cara seperti apa dan bagaimana cara menilainya. Dan yang kedua, bagian yang belum kami pahami yaitu tentang pelaksanaan pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman juga harus bisa dirasakan oleh dunia pendidikan dan juga perkembangan teknologi. Oleh karena itu, sektor pendidikan juga harus mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan teknologi untuk menjunjung pendidikan. Dan yang nomor 6, merekam hasil bacaan. Pada bagian ini Anda dipinta melakukan 2 kegiatan, yaitu yang pertama membuat ringkasan dalam bentuk deskripsi untuk menggambarkan seluruh isi buku atau jurnal yang Anda baca dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri. Baik, yaitu PPK merupakan kegiatan di sekolah yang dapat memperkuat karakter siswa melalui hati, pikiran, rasa, dan juga olahraga. Pelaksanaan PPK dapat melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, tari, kegiatan pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah berkegiatan, dan juga membiasakan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Strategi penguatan pendidikan karakter dilakukan melalui 3 basis utama pendekatan pendidikan karakter, yaitu dengan yang pertama penguatan pendidikan karakter berbasis kelas seperti pemilihan model pembelajaran teknik non tematik dan non instruksional. Yang kedua, penguatan pendidikan karakter berbasis kultur sekolah seperti melalui kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, dan pengembangan manajemen pengelolaan lembaga pendidikan yang mendukung pembentukan karakter peserta didik sebagai pembelajar. Yang ketiga, penguatan pendidikan karakter berbasis komunitas seperti dengan melakukan kerjasama dengan komunitas-komunitas di luar lembaga pendidikan sebagai sumber-sumber pembelajaran, tempat berbagi pengalaman dan keterampilan yang memperkuat penumbuhan karakter peserta didik. Selanjutnya yaitu membuat peta konsep. Di sini kami membuat peta konsep berdasarkan 5 jurnal yang kami telaah yang berisikan yaitu tentang metode dan hasil pembahasan dalam jurnal yang kami telaah. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan dan kelebihan, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.